Selamat berjumpa kembali dengan kami, tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik akan menyampaikan tetap pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam tingkat SMP. Kepada para siswa juga Bapak dan Ibu guru dimanapun berada, ya, YouTube channel Soli Supriyadi masih concern dalam memberikan pembelajaran IPA. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Juga nyalakan loncengnya supaya kami concern dan memberikan semangat terhadap kami untuk tetap belajar dan memberikan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 bab 5, ya. Yang akan kami sampaikan saat ini adalah suhu atmosfer bumi. Mengapa kita harus belajar suhu atmosfer bumi? Nah, suhu atmosfer sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita, ya. Karena kita memiliki batasan-batasan kemampuan untuk menerima suhu atmosfer bumi. Seperti halnya kalau orang-orang pegunungan, ya, datang ke daerah pantai, maka dia akan menyesuaikan, ya. Begitu juga orang-orang pantai yang hadir atau datang ke pegunungan, beliau juga akan menyesuaikan kehidupannya. Mengapa? Karena suhu udara di pegunungan dan di pinggir laut itu adalah berbeda. Matahari merupakan sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Ingat loh bahwa kita ini hidup di wilayah galaksi Bima Sakti yang sumber energinya jelas berasal dari bintang. Yang terdekat dengan kita adalah matahari sebagai sumber energi. Kenapa kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Sinar matahari merambat hingga hangatnya terasa di bumi. Perambatan sinar matahari memerlukan medium. Perambatan ini dinamakan radiasi. Gitu ya. Nah, energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti, ya. Itu yang kita harus ketahui. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi, tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Mengapa hal ini terjadi? Karena beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Kalian harus tahu bahwa ada beberapa gas yang tidak menyerap energi matahari, bahkan gas-gas tertentu hanya bisa meneruskan atau memantulkan energi sinar matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda seperti yang digambarkan oleh gambar, ya, pada layar kalian. Nah, itu yang berwarna merah itu menandakan adalah suhu-suhu
sinar matahari yang berada di bumi. Nah, itu menandakan adalah suhu-suhu yang tinggi. Lapisan atmosfer memiliki suhu antara min 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Itu lapisan atmosfer matahari. Berdasarkan pada gambar tersebut, bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu yang paling hangat, ya, itu pada lapisan stratosfer. Nah, hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya kembali ke udara di atasnya, begitu ya. Nah, berbeda dengan lapisan troposfer, ya, di mana suhu di lapisan stratosfer semakin tinggi seiring dengan bertambahnya ketinggian. Oleh sebab itu, ya, hal ini disebabkan adanya ozon, atau lebih populer dengan lapisan ozon. Ozon terdapat di bagian atas troposfer. Gitu ya. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur pada lapisan ozon. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya akan semakin rendah. Begitu ya. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Jadi itu lapisan yang pertama menerima energi sinar matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sangat sedikit. Jadi pada lapisan ini molekulnya adalah sangat berkurang. Akan tetapi molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi sinar matahari. Begitu ya. Nah, akibatnya semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian mengenai suhu, ya, pada lapisan atmosfer bumi yang dapat kita rasakan oleh kita sendiri pada di tingkat permukaan bumi. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami dan terima kasih kalian telah nonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya YouTube ini untuk memberikan semangat kepada kami. Subscribe itu adalah gratis loh ya. Ya, oke. Terima kasih telah hadir. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk kita semua. Anak Indonesia adalah anak cerdas dan kita pasti bisa. Yuk kita belajar, belajar dan belajar.